Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Balance Spot. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang laporan keuangan atau yang biasa disebut juga dengan financial report. Kegiatan inti dari akuntansi itu membuat sebuah produk yang berupa laporan keuangan. Makanya orang akuntansi itu harus tahu laporan keuangan itu apa dan jenisnya apa serta formatnya seperti apa. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu dulu pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah penyajian dari posisi keuangan dan kinerja dari keuangan suatu entitas yang dihasilkan secara terstruktur. Itu pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu jenisnya apa saja? Menurut PSAK atau Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca, yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Dari 5 jenis laporan keuangan ini mungkin teman-teman yang sudah familiar adalah nomor 1, 2, dan 3 ya. Karena memang ini sejatinya bisa dikatakan pembuatannya prosesnya mudah atau familiar. Dan yang nomor 4 dan nomor 5 mungkin belum familiar. Nah, laporan arus kas memang harus ada pemahaman secara mendetail dan proses pembuatannya juga harus teliti. Sedangkan catatan atas laporan keuangan sebenarnya mungkin teman-teman sudah sering lihat, cuma belum tahu bentuknya seperti apa. Berikutnya kita harus tahu satu persatu pengertian dari laporan keuangan itu. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan ya selama periode tertentu. Nah, formatnya seperti ini. Ini format sederhana ya, laporan laba rugi dari perusahaan jasa, di mana laporan laba rugi itu ada 2 unsur pembentuknya, yaitu pendapatan, yang kedua adalah beban. Kalau ada pendapatan dan beban, pendapatannya di sini lebih besar daripada bebannya. Ketika ada kondisi seperti ini otomatis jadi laba. Berbeda kebalikannya kalau pendapatan lebih kecil dari pengeluaran atau bebannya nanti akan menjadikan rugi. Ini format sederhana. Nanti kalau ingin format yang lebih rinci lagi ada di kolom deskripsi video, bisa dicek di situ. Oke, next berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca ya. Laporan posisi keuangan atau neraca itu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada akhir periode suatu entitas atau perusahaan. Nah, formatnya langsung biar paham. Nah, ini contoh dari neraca ya, formatnya seperti ini. Di sisi sebelah kiri ada harta, berarti akun, artinya akun yang khusus menyajikan akun harta. Terus selanjutnya yang di sebelah kanan ada akun utang dan modal. Ini ada akun utang usaha, utang bank, dan modal. Ini format dari neraca. Ada sisi sebelah kiri, ada sisi sebelah kanan. Sekali lagi ini format yang sederhana. Nanti kalau ingin lihat format yang lebih mendetail ada di link deskripsi video ini. Oke, next, lanjut. Yang berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal artinya atau pengertiannya adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai penambahan dan pengurangan ekuitas perusahaan dalam periode tertentu beserta penyebab terjadinya perubahan tersebut. Ekuitas itu modal ya. Nah, langsung kita masuk ke format contohnya biar lebih jelas lagi. Nah, ini format yang sederhana ya. Modal awal, ada laba atau preferred, terus diketahui modal akhir. Jadi formatnya kalau tadi di laporan laba rugi unsur pembentuknya pendapatan beban, terus neraca itu unsur pembentuknya ada akun harta, akun utang, dan akun modal. Nah, kalau laporan perubahan ekuitas unsur pembentuknya adalah modal awal, laba atau preferred, dan modal akhir. Kalau laba, laba itu artinya keuntungan ya, laba itu akan menambah. Lah, kalau rugi nanti akan mengurangi. Jadi ini modal awal ditambah laba dikurangi preferred.
hasilnya ketemu modal akhir. Oke, lah hubungannya ini dari ketiga laporan keuangan ini memiliki hubungan ya. Maksudnya hubungan di sini. Coba kita kembali ke format yang laba rugi. Lah, di sini labanya diketahui 36.600.000 rupiah. Laba yang tadi masuk ke laporan perubahan ekuitas tadi 36.600.000 masuk ke sini. Lah berikutnya modal akhir diketahui 76.600.000 masuk kemana? Masuk di sini. Nah, di sini di neraca. Di laporan keuangan itu sejatinya saling berkaitan. Itu hubungan antara ketiga laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, dan neraca. Berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Nah, ini contoh dari laporan arus kas itu seperti ini. Ini sudah detail, ini sudah menggunakan akun bahasa Inggris. Nanti lebih jelasnya bisa cek di link deskripsi video. Perlu diketahui ya, laporan arus kas itu ada beberapa penyusun. Yang pertama dari kegiatan operasional, yang kedua dari kegiatan investasi, dan yang ketiga dari kegiatan financing atau pendanaan. Oke, berikutnya ya, lanjut. Berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan perhitungan item tertentu. Nah, ini adalah contoh format dari catatan atas laporan keuangan. Artinya, dokumen pendukung untuk membuat laporan keuangan tersebut mulai dari perincian cash in bank, mulai dari perincian sahamnya, perincian dari saldo piutangnya, debiturnya atau customernya siapa saja, perincian juga dari persediaan barang dagang, nama item yang dijual, belikan, terus juga di sini ada perincian supplier siapa saja, termasuk jumlah utangnya dan sebagainya. Ini bisa nanti dilihat di link deskripsi videonya. Oke, itu adalah contoh format dari beberapa macam laporan keuangan. Oke, demikian pemaparan dari saya tentang laporan keuangan. Berikut pengertiannya dan format laporan keuangan tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa dicek pada link deskripsi video. Untuk proses pembuatan laporan keuangan yang sederhana sudah pernah saya buatkan ya di video sebelumnya. Nah, untuk yang lebih rinci, yang lebih detail nanti suatu saat akan saya buatkan videonya cara membuat laporan keuangan, terutama yang belum familiar nih, yang cash flow. Oke, ditunggu saja, makanya jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan materinya. Oke, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang masih kurang dipahami atau perlu ditanyakan atau mau request, mau dibuatkan video tutorial tentang laporan keuangan yang lebih rinci, yang lebih detail, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan balas. Terima kasih.